Setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kini menjalani penahanan di Rutan Salemba. Masak capcay, saya butuh saus tiram sebagai bagian dari capcay saya supaya enak. Sebentar, ahli, sebentar. Ya, sabar. Ini saya bingung ini, apa hubungannya ijazah seseorang dengan saus tiram? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibrande, dan pada saat ini rekan-rekan sepertinya menjadi detik-detik krusial. Para tersangka mulai merasakan akibat dari apa yang mereka perbuat. Ini bisa berlaku penahanan dan lain semacamnya, yang jelas tentu saja konsekuensi hukum benar-benar harus mereka dapatkan, karena tentu saja mereka sudah melakukan tudingan secara terus-menerus dan dituntut balik oleh Pak Jokowi, serta mereka sudah jadi tersangka. Artinya pada saat mereka jadi tersangka, tentu saja rekan-rekan konsekuensinya menanti mereka semua. Dan kabarnya pada saat ini juga rekan-rekan di antara mereka sudah mulai ada yang tumbang sepertinya nih, apalagi setelah indikasi dugaan ijazah palsu yang dari Jepang mulai terkuak dan mulai menyeruak. Ini tentu saja temuan ataupun indikasi serta kemungkinan yang sangat-sangat menarik, karena rekan-rekan disinyalir ada bukti-bukti yang bisa dikatakan cukup krusial. Namun kali ini rekan-rekan sepertinya skema pasukan penuding ijazah palsu tersebut benar-benar berantakan dan kacau total. Maka dari itu, ayo deh kita analisa bersama-sama. Malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami. Kenapa ya bro, setiap bicara si Celeng Sawah selalu membawa rakyat, setiap berkumpul jumlahnya tak lebih 20 orang, mukanya ya itu-itu saja, kucel dan dekil. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan, kata Paci. Begitu kompaknya kami, begitu kompaknya kita. Hai Panci, rakyat menyaksikan bukannya empati sama kamu, tapi buat hiburan semata, karena di televisi sudah nggak ada lagi ketoprak humor. Wahai ternak Paci, sadarlah, segera bertobat, jangan ikuti mereka. Kalian itu dibohongi, janji manis cuma pepesan kosong yang ada. Salam waras dari King Yudi Official. Saya itu merasa kalau udah masuk karya itu tuh, hati saya itu terluka. Kenapa ya? Belajar susah-susah dapetin sertifikat itu juga kurang lebih kayak gini nih. Maaf ya, saya lulusan PTN ternama di Republik ini, UGM. Oke. Dulu, mana Pak Jokowi dong? Makanya saya ini ada angkatan Pak Jokowi. Berbicara potongan-potongan ini. Ada yang ngasih, Nah, pertanyaan saya begini, Scientific Crime Investigation, hasil laboratorium forensik yang saudara lakukan itu, versi saudara itu mana? Perlihatkan di sini. Kalau ini cuma potong-potongan, saya juga bisa memotong-motong. Jadi maksud Anda, sama gitu. Ini nggak bisa dibandingkan karena memang tidak identik. Nggak bisa, karena begini Bung Aiman. Meskipun tadi kalau huruf tadi, Anda mau jawab apa tuh Bung? Nggak bisa, masalah tulisan-tulisannya tanya ke UGM-nya dong, mereka yang mencetak, mereka yang nulis. Gitu loh. Nah artinya kalau memang ingin kita meneliti sesuatu itu, telitilah aslinya, bukan yang didapat dari media sosial. Bagaimana kita menuduh sesuatu itu palsu, padahal aslinya saja kita nggak pegang, nggak masuk akal tuduhan daripada Bung Roy Suryo gitu loh. Dikit aja, Bang Aiman. Iya. Saya menghormati Bang Putra ini selaku. Abang menuduh palsu, sedangkan abang aja nggak pernah lihat aslinya. Gini. Gimana ceritanya? Saya menghormati Anda selaku lawyer. Bukan, abang tuduh palsu. Iya. Contohnya nih, abang tuduh palsu sepatu saya ini, tapi abang nggak pernah pegang sepatu saya seperti apa. Ini jelas ini ditampilkan oleh Mabes Polri. Pertanyaan saya simpel saja, abang sudah dapat nggak aslinya, sehingga abang bisa menyebutkan itu palsu. Mabes Polri sudah menunjukkan itu cukup. Aduh, ya tidak perlu mata ahli, nggak perlu. Tadi abang menyalahkan Mabes Polri. Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi, itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Saya betul-betul kasihan ya mereka itu. Katanya ahli, tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Okay. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Okay, baik. Banding cuma 3 dibilang, wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan tuh. Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya gitu, mau ngajukan apapun silahkan, nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong
Jangan kemarin dipanggil, oh saya nggak dipanggil namanya, ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26 nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lain yang itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkah berikutnya adalah kepada itu tadi pasal-pasal pencemaran, provokasi, fitnah ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja, bisa jadi memprovokasi. Termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Marianto, gitu. soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya Cara aja sama hakim. mengukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya mencemarkan, kemudian ada orang yang tercemar, ada orang kehormatan atau merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Dengan yang sebelah kanan, yang asli kanan, terus 3 huruf besar ini ya, 3 huruf kanji besar ini berbeda juga dengan yang di atas ya, berbeda juga. Terus di atas ini ya ada stempel merah ya teman-teman, ada stempel merah di bagian ijazah asli yang kuning, di sebelah ini tidak ada. Tata letak ini antara kedua ini beda jauh sekali ya. Sementara di sini yang aslinya ada stempel, terus ada juga tulisannya huruf kanjinya. Pokoknya perbedaannya cukup banyak ya. Kita lihat soal presisi ya. Ini mungkin saat Bang Rismon foto atau dia tampilkan di YouTube-nya itu posisi ini agak miring gitu, jadi kurang presisi ya. Nah, tapi kalau kita lihat ya, dari jarak border di atas ini dulu ya teman-teman, jarak border di atas ini oke. Tingkat kepadatan ini di sini lebih kecil, di sini agak lebih besar ya. Motif-motif di samping ini ya teman-teman, motif-motif di samping ini. Yang asli ini lebih rapi, sedangkan yang punya Bang Rismon ini kelihatan tidak rapi ya. Mungkin karena faktor fotokopi atau mungkin karena ketidakpresisian ya. Berbeda juga dengan tanda tangan ya. Ini banyak sekali ya perbedaan-perbedaan ini dari yang asli dengan yang punya Bang Rismon ini ya. Nah, saya mau kasih satu kejutan buat teman-teman. Kalian perhatikan ijazahnya Bang Rismon ini ya. Perhatikan baik-baik. Saya akan tunjukkan kalian transkrip nilai ya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan di layar ya. Ini katanya transkrip dari Bang Rismon yang beliau tampilkan. Nah, biar tidak ada dusta di antara kita, saya tampilkan informasi ini memang langsung dari X-nya Bang Rismon ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lihat ini ya. Sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai presisi. Ini kita melihat konsistensi dari transkrip dulu. Transkrip nilai ya. Oke. Kita lihat dulu dalil yang pertama di atas ya. Jelas di atas tertulis Yamaguchi University Faculty of Engineering, Graduate School of Science and Engineering. Oke lah. Kemudian bergeser ke certificate, nomor dan sebagainya. Nah, ini saya sudah mengkonfirmasi ke Pak Roni Teguh sebelumnya bahwa untuk nomor ini jarang terjadi tulis tangan ya. Terus kalau kita perhatikan di angka 2007 ini ya teman-teman ya,
di angka 2007 ini sangat diragukan. Kelihatannya seperti sebuah tempelan ya. Tempelan angka ini. Angka 2007 nih seperti sebuah tempelan. Kita ragu ini, ragu ya untuk yang ini ya. Kemudian kita geser pelan-pelan ya. Nah, di sini kalian teman-teman ingat ya, certificate. Jelas ya di layar, ingat ya, certificate. Ingat, transkrip. Yang kita mau bahas adalah transkrip, tapi di sini tertulis certificate. Ya, berbeda ya, transkrip dengan certificate itu berbeda. Di sini tulisan certificate. Kemudian kita melihat presisi di sini ya teman-teman, ini luar biasa ini. Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya, tapi kalian lihat ya, ini transkripnya luar biasa presisinya. Ini kayak naik-naik ke puncak gunung, kiri kanan, lenggok kiri, lenggok kanan ya. Tidak presisi ya. Sangat tidak presisi. Terus melihat konsistensi dari huruf kapital ini. Di sini name harusnya R-nya besar, H-nya besar, S-nya besar. Yang ikutannya belakang Ismon, Asiolan, Ianipar itu hurufnya kecil ya. Konsistensi. Nationality juga sama, harusnya I. Indonesianya belakangnya huruf kecil ya. Oke lah. Ini sudah tidak konsisten ya. Oke, ini soal course major System of Engineering ya kalau nggak salah ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat. We certify the other seat in official transcript of above ya. Ingat ya kata official transcript of above. Nah, above ini merujuk kemana? Above ini merujuk ke kata certificate. Nyambung nggak? Di atas tulis certificate, di bawah tulis transkrip. Masa sekelas Yamaguchi bikin blunder? Coba kalian teliti di sini juga dong, ya teman-teman. Kita teliti di sini juga. We certify the other seat. Saya kurang jelas karena ini tertutup cahaya. Official transcript of above mention persons. Mention persons artinya Rismon Hasiolan Sianipa scholastic attainment. Ini transkrip di bawah, di atasnya certificate. Nyambungnya di mana? Itu yang kita perlu telusuri gitu loh. Kita perlu bongkar gitu. Syukur ya waktu di Rakyat Bersuara itu tidak cukup untuk Bang Andi Aswan. Tapi kita punya ruang yang sangat luas ya untuk teman-temannya. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan melihat bahwa Rismon itu bukan siapa-siapa. Sabar dulu, jangan berpikir seperti itu. Ini baru menyangkut soal ijazahnya, sertifikatnya ataupun transkripnya. Belum lagi kita akan konfirmasi langsung ke Yamaguchi dan juga kampusnya yang beliau pernah mengajar di Universitas Mataram. Kita sudah mendapatkan data ya. Saya akan beberkan di episode yang berbeda. Kemudian papernya ya, yang beliau bertengkar dengan Bang Adi di iNews, kita juga sudah menemukan ya papernya ya. Kemudian soal bahasa Jepangnya, katanya dia lupa. Ya sedikit-sedikit, tapi Bang Adi lebih lancar. Tapi ketika berkomunikasi dengan bahasa Jepang, kelihatannya lidah Rismon ini kagok ya. Kagok atau nggak tahu ya. Nah, terus di bawah ini ya, teman-teman. Ini grade mark is. Kalian lihatlah baik-baik ini. Pertama kita akan bedah dari segi grammar ya. Grammar dulu, bahasa Inggrisnya. Biar kita jago-jago sedikit lah. Grammar ini soal tata bahasa ya, tata bahasa Inggris. Kita lihat pertama. Grade mark is. Menurut teman-teman, ini benar atau salah? Setelah kata grade mark is ini ada SABC. Artinya soal penilaiannya ya. S sama dengan super, ada B-nya itu bonus ya. A sama dengan excellent, B-nya good, C fair. Nah, ini kan jamak ya. Ini kan data yang jamak. SABC ada 4. Kenapa grade mark is? Saya bukan pakar bahasa Inggris, tapi karena saya lulusan bahasa Inggris, ya paling tidak mungkin ini bisa dikoreksi. Selain itu, jangan lupa, kita jeli, pasang mata kalian ya. Presisinya, ini sudah tidak presisi lagi. S.2 sama dengan ini, nggak jelas nih, titik 2 nih. Aduh mama sayang betul Ini ya, S sama dengan S spasi sama dengan tidak spasi superb bonus. Bebas lah kita menegak B itu apa ya, suka-suka lah. A spasi kemudian sama dengan spasi excellent. Nah dari antara S dengan E
Ini udah offside lagi nih, menceng lagi nih, maju 1,5 spasi. Kocak nih, kocak. Ini turun ke bawah lagi B. Miring lagi ini, aduh dari A ke B ini, aduh. Spasinya udah maju dari atas dengan ini sama dengannya udah kayak lika gitu. Kayak gimana ya? Ini bikin malu-malu Yamaguchi aja nih. B good. Oke. C sama dengan fair. Pokoknya ini ancur lah. Ancur ini. Aduh, saya tidak yakin ini dari Yamaguchi ya, teman-teman. Tata bahasanya aja udah ancur. Grade mark is. Masa gunakan to be itu ya? Is atau R? Ya, teman-teman, is atau R. Tapi sebenarnya harus lebih diringkas ya, mungkin dibuat satu kotak penilaiannya gitu dengan apa keterangannya di bawah gitu ya. Di sini official seal, oke, certified by Fusanori Miura, then the Graduate School of Science and Engineering Doctor's Course. Oh, ini transkrip doktornya ya, Doctor Course Yamaguchi University, Tokyo Wadai UB 7558611 Japan. Oke. Tapi kok sebegitu detail penulisannya ini di bawah, kemudian dia tidak rata kanan ya? Rata kiri, harus rata kanan ya, harusnya gitu. Tapi tidak rapi. Ini halaman pertama ya teman-teman. Halaman pertama, tapi ini ada watermark ijazah nih. Nah, ini sebenarnya masih banyak kecacatannya. Masih sangat banyak sebenarnya. Tapi kita ambil yang kasat mata dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke halaman 2-nya ya. Nah, ini adalah halaman 2-nya teman-teman. Record of studies. Oke. Subjects, credits, grades. Ini kok tidak ada kotak nih? Sekelas Yamaguchi buatnya seperti ini. Subjects. Di sini ada tulisannya subjects, ada huruf S ya. Subjects, ada huruf S. Oke, boleh. Tapi saya ragu secara tata bahasa Inggrisnya. Kita melihat konsistensi ya, teman-teman. Konsistensi di sini subjects ada S. Kalau kredit harusnya ada S juga. Kalau grade harusnya ada S juga lah. Sama-sama lah. Kalau subject ada, oke. Kredit, grade. Hilangkan S-nya ini dong. Tapi ini ada S nih. Tapi gimana ya? Kalianlah jawab gimana? Kalau kalian lebih jago dari saya soal bahasa Inggris atau analisis saya salah, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kita lihat SSA, SSAA, luar binasa teman-teman. Di bawah Rismon Hashiholan Sianipar. Ini 2/2 halaman 2. Coba kita pastikan di halaman 1 apakah juga tertulis seperti itu. Ora ono, pieto, nggak ada. Itu nggak konsisten. Kalau di sebelah, kalau di halaman 2 menuliskan seperti ini ya, teman-teman lihat. Rismon Hashiholan Sianipar 2/2. Ini kan halaman 2 dari 2. Harusnya di sini juga ada bagian ini. Nah, itu dia rekan-rekan telah kita saksikan bersama karena ya mau apa dikata kalau kita berbicara terkait skandal tudingan ijazah palsu dan lain semacamnya, ini sudah benar-benar jelas yang tentu saja yang dilakukan mereka itu fitnah. Oh, kenapa? Kok dikatakan fitnah? Karena rekan-rekan kalau kita berbicara soal ijazah palsu dan klaim 99, sekian palsu dan lain semacamnya, tentu saja harus disertai bukti yang relevan. Tapi di sini masalahnya mereka ini kan melakukan fitnahan tersebut, tapi buktinya bisa dikatakan, mohon maaf, sangat-sangat nihil. Termasuk kalau kita berbicara membuktikan keaslian ijazah itu sendiri, itu kan ijazah sudah terbukti asli dan dikonfirmasi pula oleh UGM. Jadi artinya kalau memang masih ngotot, ya patut dipertanyakan pula ini menilai ijazah ini berdasarkan objektivitas apakah atau berdasarkan kebencian. Nah, itu dia rekan-rekan. Perihal konsekuensi hukum berikutnya ya jelas. Mereka sudah harus mendapatkannya rekan-rekan, saya kira. Kenapa? Karena kan ini sudah jadi tersangka dan lain semacamnya berlarut-larut pula. Maka dari itu memang diharapkan ya ada opsi-opsi lanjutan yang sekiranya bisa meredam dari gejolak skandal tudingan ijazah palsu tersebut.